Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan film yang berjudul Bloodhound. Film ini menceritakan tentang seorang pria sejati rela melupakan impiannya demi balas dendam pada rentenir yang menghancurkan usaha sang ibu. Dengan kemampuan tinjunya yang luar biasa, ia direkrut untuk bergabung dalam sebuah tim yang terdiri dari para petarung hebat. Pada akhirnya ia terjebak dalam masalah yang besar yang mempertaruhkan nyawa orang di sekitarnya. Akankah ia berhasil mengalahkan para musuh? Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kim Gun-woo adalah seorang atlet tinju berbakat. Saat itu ia sedang berlatih keras untuk menyiapkan pertandingannya. Selain memiliki kemampuan tinju, ia juga memiliki kepribadian yang baik dan sangat sopan. Sepulangnya ke rumah, ia mendapati ibunya sedang menelpon seseorang dan meminta kelonggaran bayar sewa ruko. 딱 한 달만 기다려주면 안 될까? Semenjak kedua orang tuanya bercerai, ibunya menyewa sebuah kafe untuk menopang kehidupannya. Hal itu pun membuat Gun-woo semakin bersemangat berlatih karena hadiah tinju cukup menjanjikan. Di lain tempat, ada 3 pejabat yang membahas pembangunan gedung yang sempat tertunda akibat pandemi COVID, sehingga perusahaan konstruksi mengalami kebangkrutan. Beberapa saat kemudian, seorang pria bernama Kim Yong-gil bergabung dalam rapat itu. Ia hendak menginvestasikan sebuah dana untuk menyelesaikan pembangunan gedung yang dikabarkan akan dijadikan sebuah hotel mewah. Tuan Kim ini sering meminjamkan uangnya ke berbagai pihak, namun dia enggan jika ia disebut seorang rentenir. Ia juga bercerita mengenai sepak terjangnya di bidang investasi yang bahkan sudah dilakukan sejak puluhan tahun silam. Akhirnya mereka setuju untuk menerima dana pinjaman 100 miliar dari Tuan Kim. Dan sependapat dengan syaratnya, yaitu Tuan Kim meminta menyediakan kasino kecil di lantai paling atas. 저는 내일이라도 당장 1,000억을 투자할 준비가 되어 있습니다. Kesepakatan itu pun membuat istri Tuan Kim sangat bahagia karena ia juga akan membangun bisnis lendir jika hotel tersebut benar-benar dibuka. Bersama orang kepercayaannya yang bernama Jang Du, Tuan Kim juga membahas mengenai beberapa debitur yang menunggak. Sementara Gun-woo bersiap mengikuti turnamen pemula nasional. Terpaksa panitia mengadakan turnamen tanpa dihadiri oleh penonton karena pandemi. Meski tanpa sorak-sorai penonton, Gun-woo berhasil mengalahkan Woo Jin dengan pukulan samping. Sembari bekerja, sang ibu melihat penampilan anaknya yang sangat mengesankan yang saat itu disiarkan secara langsung. Setelah bertanding, Gun-woo mengajak Woo Jin makan bersama. Ia menganggap lawan adalah sebatas di arena tinju saja. Saat itu Woo Jin langsung menerimanya karena selain lapar, ia juga tak memiliki uang. Apalagi pelatihnya justru mengapikannya karena ia kalah. Woo Jin lalu bertanya akan digunakan untuk apakah hadiah uang turnamen tersebut. Gun-woo mengatakan jika ia akan memberikan semua uang itu untuk ibunya yang harus segera melunasi hutangnya. Saat itu Woo Jin kagum dengan kekuatan tangan kiri Gun-woo yang berhasil menumbangkannya. Keduanya pun semakin akrab karena berasal dari divisi yang sama saat wajib militer. 필승 1216입니다. Saat akan pulang, Woo Jin bertukar nomor HP dan berjanji lain kali akan gantian mentraktirnya. Mendapatkan amplop berisi uang dari Gun-woo membuat ibunya merasa terharu karena seharusnya Gun-woo menggunakan uang tersebut untuk kebahagiaannya. Terlihat Gun-woo sangat berbakti pada ibunya karena memang keberadaan sang ayah yang tak ia ketahui. Malam itu Gun-woo melihat sekelompok pria yang menggunakan mobil mewah sedang berkeliaran di sekitar tempat usaha ibunya. Ternyata mereka adalah orang suruhan Tuan Kim yang merencanakan niatan jahat menipu para pemilik usaha dengan dalih memberikan pinjaman dengan bunga paling rendah. Tujuan mereka tak lain adalah untuk mengusir mereka dan menguasai gedung. 준비하자. Keesokan harinya, ia menyebar beberapa agen untuk mempengaruhi pemilik ataupun penyewa tempat usaha termasuk ibu Gun-woo. Kebanyakan dari mereka meminjam uang kepada perusahaan Tuan Kim yang bernama Smile Capital.
금리 2%가 작은 액수가 아니거든요. Perusahaan tersebut memiliki program khusus dari pemerintah untuk pengusaha yang terkena dampak pandemi. Tanpa mereka sadari, dalam surat perjanjian tersebut tertulis dengan huruf kecil, yang mana mereka harus memperpanjang biaya administrasi sebesar 20% tiap minggunya. Di lain tempat, Gunwo menemui Woojin di kosnya, karena hari itu tempat latihannya sedang ditutup. Saat mencari alamat Woojin, ia melihat tunawisma yang sepertinya membutuhkan bantuan karena diserang oleh orang misterius. Orang yang dikejar adalah seorang wanita. Ia mengaku bukan penjahat, sehingga Gunwo tak perlu ikut campur. 그 새끼 가짜야. 모르면 나대지 마. 아까 그 아저씨가 쫓겼는데. Wanita yang bernama Hyunju menemui seorang pria tua yang dipanggilnya Tuan Choi. Kepada Tuan Choi yang melapor jika baru saja berkelahi dengan seseorang yang tak membayar hutangnya. Diketahui Tuan Choi adalah seorang miliuner yang ingin menggunakan hartanya untuk membantu orang yang kesulitan, termasuk meminjamkan uang tanpa bunga sepeser pun. Menurutnya, bisa menyelamatkan banyak nyawa dengan uang yang ia miliki adalah sebuah berkah yang tak ternilai harganya. Menyadari nyawa Hyunju bisa terancam dalam bekerja, Tuan Choi lalu menghubungi kenalannya yang bernama Tuan Moon untuk mencari pengawal yang bisa dipercaya. 그래 부탁 좀 할게. 제가 이거 괜찮은 후보자들 빠르게 추려보겠습니다. Gunwo lalu bertemu dengan Woojin dan membahas tentang kesehariannya yang sedang menganggur. Gunwo menawarkan pekerjaan sebagai kurir karena selain mendapatkan uang, keduanya juga bisa sekalian berolahraga. 있어서 밸런스도 엄청 좋아져. 일석이조 수액이네. 1 minggu kemudian, Smile Capital mulai menagih hutang. Toko yang pertama kali mereka datangi adalah tempat usaha Nyonya Yeon, yang tak lain adalah ibunya Gunwo. 장 수수료 이자가 4천이 쌓였어요. 경찰 부를 거예요. Membawa sejumlah bodyguard, anak buah Tuan Kim menagih wanita itu untuk membayar perpanjangan hutang sebagai pengganti bunga yang kecil. Mereka bahkan tak segan menghancurkan toko tersebut karena saat itu ibu Gunwo merasa tertipu. Sambil menahan rasa takut, Nyonya Yeon menelpon anaknya agar segera pulang karena ada beberapa pria yang mengancamnya. Melihat ibunya dalam bahaya, Gunwo mengajar 10 bodyguard dengan tangan kosong dan menanyakan pada seseorang apa yang sebenarnya mereka inginkan. Sesaat kemudian Tuan Kim datang bersama pengawalnya dan menjelaskan jika Nyonya Yeon meminjam uang pada perusahaannya. Melihat kegigihan Gunwo dalam bertanding, membuat Tuan Kim terkesima karena sejauh ini belum ada lawan yang seimbang untuk pengawalnya yang bernama Boom. Tuan Kim saat itu justru melukai wajah Gunwo karena merasa terhina setelah ia diludahi di depan anak buahnya. Nyonya Yeon tak berdaya, sehingga ia tak bisa meminta bantuan siapapun karena saat itu situasi dalam keadaan sepi. Setelah Tuan Kim pergi, barulah Nyonya Yeon menghubungi ambulan dan membawa Gunwo yang sudah babak belur. Beruntungnya Gunwo memiliki tubuh yang kekar, sehingga rasa sakitnya itu tak begitu ia rasakan. Terpaksa ia harus mendapatkan 30 jahitan di wajahnya. Dan kesedihan tak bisa Nyonya Yeon tahan saat melihat Gunwo menderita akibat kecerobohannya meminjam uang. 신경 안 다쳐서 진짜 다행이에요. Beberapa hari kemudian, Woojin memeriksa surat pinjaman Nyonya Yeon dan membenarkan jika Smile Capital menipu mereka. Saat itu Gunwo tak mau melaporkan kejadian tersebut pada polisi karena membahayakan nyawa ibunya. 신고하면 네 엄마 죽어. Meski bekas luka tak bisa dihilangkan, namun setidaknya Gunwo bersyukur karena tak ada kerusakan saraf di bagian tersebut. Seorang dokter merekomendasikan agar Gunwo melakukan laser untuk menyamarkan bekas luka jahitan, namun saat itu Gunwo menolaknya. 아니요, 괜찮아요. 감사합니다.
Tak ada pilihan bagi Gunwoo saat ini selain membayar hutang ibunya agar bunganya tak semakin besar. Woojin memenuhi janjinya untuk mentraktir Gunwoo di sebuah warung langganannya. Saat itu tak sengaja, Gunwoo mendengar Woojin mencari pinjaman untuk membantunya. 진짜 부탁드릴게요. 딱 한 번만 제가 진짜 아끼는 동생이랑 Keduanya lalu mendatangi seorang rentenir yang dipercaya bisa membantu Gunwoo. Namun dengan syarat, mereka wajib harus bergabung dengan bisnisnya sebagai debt collector. Mereka berdua menolak karena pekerjaan tersebut mengharuskannya untuk melakukan kekerasan. Karena baginya, memukuli orang lemah demi uang tak lebih dari seorang preman. Sementara Hyunju sedang mengikuti debiturnya yang saat itu baru saja meminjam uang dari beberapa rentenir yang berbeda. Pria itu memberikan sejumlah uang pada seseorang yang bernama Junmin, yang mana Junmin ini adalah anak buah Tuan Kim di Smile Capital. Ia menyampaikan penemuannya itu pada Tuan Choi karena merasa adanya kejanggalan. Tuan Choi menduga Jamyung sedang menipu rentenir karena ia menggunakan identitas para tunawisma. Tuan Choi yakin jika Jamyung sedang dimanfaatkan oleh mafia pinjaman online karena puluhan tahun silam ada seseorang yang menerapkan bisnis serupa namun kini kabur ke luar negeri. Berpindah pada Tuan Moon yang belum mendapatkan pengawal yang sesuai dengan kriteria Tuan Choi. Saat itu ia merasa senang karena Woojin menghubunginya. Ia menganggap Woojin adalah kriteria yang cocok karena seorang atlet. Tuan Moon mengenal Woojin saat dulu wajib militer. Padahal saat itu Woojin ingin menemui Tuan Moon karena berniat meminjam uang. Tuan Moon menyarankan agar keduanya segera menemui Tuan Choi. Karena selain membutuhkan pengawal, Tuan Choi juga kerap membantu orang tanpa pamrih. Ia menjelaskan jika Tuan Choi adalah orang kepercayaan seorang direktur yang bernama Tuan Bang Sohu yang memiliki perputaran uang terbanyak di Korea. Melihat kedua pemuda yang memiliki bakat dan latar belakang yang bagus, Tuan Choi akhirnya setuju untuk memperkerjakan mereka. Tuan Choi ini bukan orang sembarangan. Ia dikelilingi oleh agen-agen yang terampil yang sedang menyamarkan identitasnya. 많이 하셔서 내가 잘 들었어. Hari itu juga, Gunwoo langsung mendapatkan gajinya selama 2 tahun ke depan karena Tuan Choi yakin jika Gunwoo sedang membutuhkannya. Segera Gunwoo memberikan uang tersebut untuk melunasi hutang ibunya. Ia tak masalah harus menunda impiannya sebagai atlet tinju karena harus bekerja. Baginya hidup bahagia bersama sang ibu adalah prioritasnya. 엄마가 너무 미안해. 진짜 엄마 묻자. 좋은 일이잖아. Perbuatan Tuan Kim pada Gunwoo tempo hari sebenarnya dirasa keterlaluan oleh Jungmin. Namun saat itu Tuan Kim berkata, jika ia harus sedikit melakukan kekerasan agar mereka jera, terutama pada orang yang memiliki tekad kuat seperti Gunwoo. Terlihat Tuan Kim menemui seorang putra sulung grup Lil yang kemarin membuat kesepakatan dengannya. Sepertinya pria yang bernama Tuan Hong, dia mencurigai Tuan Kim dan berniat menyelidiki tentang bisnis dan asetnya di Smile Capital. Sepertinya Tuan Kim harus lebih berhati-hati karena Tuan Hong memiliki banyak koneksi di berbagai tempat, termasuk para penegak hukum dan politisi. 김 대표 불러. 한 번만 더 우리 가족 이름으로 장난치면 그때 죽어. 알았죠? Setelah acara minum, Tuan Kim memerintahkan Jang Du mencari tahu lebih banyak tentang Tuan Hong. Kembali pada Gunwoo yang akan menemui wanita yang harus dikawalnya, yang tak lain adalah Hyunju. Dengan kedok toko buku bekas, Tuan Choi rupanya menyimpan banyak uang di rak buku yang ada di sana. Keduanya sangat terkejut dan penasaran mengapa Tuan Choi tak menyimpan uangnya di bank. 85. Melihat foto Hyunju, Gunwoo teringat jika sebelumnya pernah bertemu dengan wanita itu. Bahkan wanita itu pernah menyetrumnya. 안녕하십니까 현주 씨. 저희는 Seperti dugaan Tuan Choi, Hyunju menolak bantuan pengawal saat bekerja. Karena sejauh ini, ia bisa menagih hutang seorang diri. 빨리 나가라고.
Saat itu Gunwoo berlutut agar Hyunju memberikan masa percobaan kepadanya selama 1 bulan karena ia sangat membutuhkan pekerjaan untuk membayar hutang ibunya. 일단 일어나세요. 밥이나 먹죠. Hyunju merasa iba dan mengajak keduanya makan. Saat itu Gunwoo menceritakan musibah yang dialami keluarganya karena selain membayar hutang dan bunganya, ibunya juga harus merugi karena kafenya yang dihancurkan. Mereka lalu menyelidiki Jae-myung yang ternyata berpura-pura menjadi tunawisma untuk mendapatkan pinjaman dari rentenir dengan identitas yang berbeda-beda. Hyunju yakin juga sindikat ini diatur oleh seseorang yang cukup kuat. 일은 양재명이 하룻밤에 얼마나 많은 신분증을 훔치는지. Jae-myung rupanya menipu tunawisma dengan mengaku akan menyalurkan santunan. Tapi sebelumnya ia mengambil kartu identitas tunawisma tersebut yang ia gunakan sebagai jaminan hutang. Gunwoo tak bisa membiarkan Jae-myung and the gang melukai tunawisma hingga akhirnya ia mengejar mereka dan memanggil ambulan untuk menolong tunawisma tersebut. Hyunju memarahi mereka karena hal tersebut membuatnya kehilangan jejak dari Jae-myung. Ia memecat mereka karena tak mematuhi perintahnya sehingga merusak rencananya mengumpulkan banyak bukti. Mereka pun terlibat adu mulut karena Woo-jin tak terima jika disalahkan. Gunwoo membuka luka di pipinya sembari memberikan alasan tak bisa menghiraukan tunawisma yang terluka. Ia tak ingin sama buruknya, seperti dengan bos Smile Capital yang kerap menindas kaum lemah. Saat akan meninggalkan toko buku, keduanya mendapatkan pesan dari Hyunju jika ia sudah berubah pikiran. Wanita itu pun mengizinkan keduanya tetap bekerja esok hari. Jae-myung lalu melapor pada Jungmin jika ia diajar oleh 2 pria misterius yang menggunakan topi kucing merah. Jae-myung juga ingat sebelumnya pernah berhutang pada rentenir yang penagihnya menggunakan topi yang serupa. Jungmin panik karena misinya mengumpulkan data tunawisma mulai diselidiki oleh banyak pihak. Untuk memastikannya, Jungmin dan Jae-myung menuju ke toko buku tempat yang meminjam uang, yakni pada seorang kakek lumpuh. Esok harinya, Hyunju dan pengawalnya membahas mengenai rencananya untuk membantu rentenir yang telah ditipu oleh Jae-myung. Mereka akan memaksa Jae-myung mengembalikan uang demi mendapatkan komisi. Saat itu mereka terkejut karena Jae-myung justru datang ke toko buku bersama Jungmin. Segera ia mematikan lampu dan menutup pintu rapat-rapat. Jungmin yakin jika toko buku tersebut lebih dari sekedar toko biasa karena pintu gerbangnya saja terbuat dari besi yang sulit dihancurkan. Hyunju pun kini mulai waspada karena Smile Capital mengetahui markasnya. Beberapa saat kemudian, Tuan Choi dan asistennya yang bernama Tuan Oh datang, lalu bertanya apa yang sebenarnya terjadi karena ada orang asing datang ke tokonya. 양재명 미행했어요. Setelah mendengar rencana Hyunju, Tuan Choi melarang mereka mengejar Jae-myung. Namun Hyunju mengatakan jika usaha Tuan Choi selama ini membantu orang miskin akan sia-sia karena uang tersebut malah akan mengalir pada mafia pinjol. Tuan Choi lalu menyelidiki nama pemilik Smile Capital yang bernama Tuan Kim, yang sepertinya Tuan Choi sudah kenal dengan orang tersebut.